meninggalkan Jakarta kurang lebih 50 tahun yang lalu. Tahun ini saya kembali dengan keadaan yang cukup menarik dan kurang lebihnya tidak direncanakan. Mungkin mau disampaikan kebetulan atau kesempatan karena saya kembali dengan suami saya. Saya sering berkunjung ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sudah lebih dari 20 tahun saya tidak kembali ke Jakarta. Sebuah kota yang sering diceritakan oleh istri saya, Halida, tetapi sangat sedikit saya ketahui. Ingatan saya tentang Jakarta adalah sebuah kota besar yang berdebu, agak kuno dan gerah oleh cuaca panas, di mana mustahil untuk bepergian selain menggunakan mobil. Kali ini saya meminta istri saya Halida untuk menemani saya mengunjungi kota masa kecilnya. Saya ingin berbagi rasa nostalgia bersamanya, tetapi juga menjelajahi masa lalu kolonial dan melihat langsung modernisasi yang tumbuh pesat di metropolis ini. Halida sudah mengingatkan saya tentang transformasi ini. Jakarta adalah kota yang penuh kontras, di mana gedung-gedung pencakar langit yang megah menjulang menyentuh awan, sementara fondasi di beberapa kawasan perlahan tenggelam di bawah permukaan laut. Jakarta saya tinggalkan untuk pergi ke sekolah dan saya kembali sesudah selesai sekolah, tetapi dengan situasi yang mungkin keinginan kembalinya itu tidak dikehendaki dalam posisi untuk mencari pekerjaan atau kembali ke Indonesia, tapi dengan posisi saya sebagai seorang Indonesia yang bisa disampaikan bahwa saya betul-betul kangen, bilangnya kangen kalau kita bilang di bahasa Indonesia ya, kangen karena bukan hanya makanannya, kangen dengan keluarga atau apa, tetapi dengan sesuatu yang mungkin hari ini saya bisa sampaikan bahwa tanpa Indonesia, tanpa negara saya sendiri, saya mungkin akan hilang ya. Karena selama saya pergi selama 50 tahun bolak-balik ya, pulang pergi, perasaan saya untuk ingin kembali ke Indonesia itu tidak berganti sejak saya meninggalkan dan sampai sekarang. Apa yang saya ketemukan sudah 50 tahun sesudah saya kembali, Jakarta mempunyai rupa yang model dikatakan untuk saya serupa tapi tak sama. Karena bentuk kotanya sudah lain, bangunan-bangunan sudah lain, jalanan-jalanan baru sudah banyak, gedung-gedung tidak perlu disampaikan bagaimana mukanya, rupanya gedung-gedung yang ada di jalan utama di Jakarta. Selama 5 hari ini, Ade, putra sulung Halida, meluangkan waktunya untuk memandu kami. Wajah pertama yang ditampilkan oleh Jakarta adalah modernitas yang mengagumkan. Gedung-gedung besar dari kaca dan beton berjejer di sepanjang jalan utama dengan lalu lintas yang padat. Kereta layang melintasi kota dan jalur-jalur khusus telah disediakan untuk bus listrik. Ada jalan-jalan yang saya masih temukan rupanya masih sama di Pasar Baru. Salah satu tempat yang saya datangi dan didampingi oleh anak saya dan suami, di mana di Pasar Baru saya pergi ke toko Bata. Toko Bata itu toko sepatu, di mana setiap hari Lebaran mami dan nenek saya, oma, membawa kami semua anak-anak untuk membeli sepatu baru dan membeli baju baru. Kebetulan saya ke sini untuk melihat dan mau kasih lihat ke si Ade, ke si Nori, si Pasar Baru ini, kebetulan si toko Batanya buka. Apa yang saya dapat? Saya dapat sepatu baru. Kenapa saya suka sekali ke sini? Karena di sini, waktu kita Lebaran, setiap kali tuh kita harus ke sini dulu. Kita harus cari sepatu baru di Bata. Kita akan cari baju-baju baru, kan harus ada punya baju baru untuk Lebaran. Disinilah
kita mencari kain-kain baru. Si mami kepilihin baju-baju, bukan baju jadi ya, kainnya dulu. Habis itu baru sesudah jadi, sudah dapat kainnya, baru dijahit. Sini murah. Biasanya aku tidak pergi sesudah pulang sekolah. Biasanya kita ke sini itu waktu masih ada kelas. Jadi kita ngabur. Suster tuh bisa masuk ke dalam sini nih, cari kita di sini karena kitanya makan bakso di sini. Keluar dari kelas. Yang masih saya dapatkan adalah suasana Jakarta yang saya pernah hadapi, hidupi, merasai bagaimana di Jakarta keadaan sewaktu saya masih muda, masih kecil. Keadaan tersebut masih ada bau-baunya, harumnya atau bisingnya, hiruk pikuknya Jakarta. Saya mendapatkannya kembali, tetapi dengan perasaan yang bagaimana ya, karena mungkin juga keadaan saya sendiri, bukannya Jakarta memang dia juga berubah, tapi saya ini berubah. Karena saya melihat Jakarta dengan mata yang lain. Di sini kita setiap kali hari Minggu makan es krim. Es krimnya dulu itu masih es krim yang ditekan begini, es krimnya keluar, bundar. Atau di es krimnya dicolek-colek begini. Mesinnya masih bisa kelihatan sekarang udah lain, tapi rasanya masih enak. Kursi-kursinya masih sama, gedungnya masih sama, warnanya aja masih sama, catnya masih sama, nggak ada yang beda. Pedagang kaki lima adalah bagian tak terpisahkan dari atmosfer abadi Jakarta. Terutama para penjual makanan keliling seperti penjual kerak telur, sate, ketoprak, atau roti. Ketan ini, biar cepat nyala, ada bawangnya. Bawang. Tuh kan cepat. Bebek lebih mahal ya? Mahal. C'est trop génial. Tadi ambil pakai apa? Gojek. Gojek. Meski perlahan tersingkir dari kawasan bisnis yang modern, mereka tetap memberi warna dan aroma khas bagi permukiman di sudut-sudut kota. Telur ayam bisa ya? Ada, juga manusianya gede. Sendok. Kota ini tetap kaya akan sejarah kolonialnya. Banyak bangunan yang dipugar dengan sempurna menjadi buktinya, seperti bekas teater kolonial yang kini dinamai Gedung Kesenian, bekas kantor pos yang sekarang digunakan untuk pameran dan peragaan busana, dan bekas kediaman bersejarah yang dulunya menyimpan arsip pemerintahan Presiden Soekarno. Dulu, nah pas zaman arsip 1925 barulah jadi gedung arsip, jadi tempat arsip. Dulu tempat rumah gubernur sekarang jadi kafe. Untuk merasakan kembali atmosfer zaman kolonial Belanda, mengunjungi pasar barang antik di Jalan Surabaya adalah hal yang wajib dilakukan. Di sini kita bisa menemukan apa saja, lampu minyak, telepon jadul, fonograf, mesin tik, bahkan baju selam tembaga kuno. Ada juga banyak benda tradisi Jawa, seperti wayang kulit, perabot kayu ukir, hingga instrumen musik tradisional.
Museum of Jakarta. We call Gayatri. Cafe. So, come. Tepat di depan pasar, Ade mengajak kami mampir ke Gianti Kopi, sebuah tempat yang santai di mana para seniman muda Jakarta sering berkumpul. Pagi ini sebetulnya ini hari Minggu. Sayang kitanya nggak pergi ke Jalan Sudirman sama Tamrin karena hari Minggu di Jakarta itu kitanya bersepeda, berjalan kaki, mobil-mobil nggak boleh jalan. Tapi kita di sini, kita di Menteng Park itu di Jalan Cikini Raya, di jalan sekolah saya. Saya bersekolah selama hampir 10 tahun di sini. Untuk saya itu kok jadi kecil ya. Kecil karena mungkin waktu itu nggak ada bangunan-bangunan di sekitarnya. Jadi semuanya taman-tamannya itu sekitarnya itu benar-benar besar. Ini saya udah 4 hari ya balik sesudah ya kurang lebih bilang apa ya 30-40 tahun. Sesudahnya saya balik lagi untuk mencari suasananya itu bagaimana. Suasananya udah lain. Udah bukan suasana waktu saya kecil. Di sini tuh saya mulai dari umur 6 tahun sampai 14-15 tahun. Waktu saya masih kecil Bapak, tiap hari nih, setiap pagi si Mami beli roti kalian. Ya, roti gitu ceritanya. Nah si Mami itu selalu belinya yang ini tuh roti tawar itu dipotong-potong gitu. Ini keju. Ini apa? Gampang, paling favorit gampang nih. Coba kasih satu deh. Oke. Itu Taman Ismail Marzuki. Dulu Taman Ismail Marzuki itu nggak ada apa-apanya. Kayak apa namanya, cuma satu taman. Ada tempat yang buat kita lihat-lihat bintang. Udah. Sekarang dibikin kayak ada gedungnya, apa nggak tahu. Pokoknya jadi mukanya udah lain aja. Dengan apa yang saya pernah kenal. Ininya suasananya kurang lebih sama. Si tukang parkirnya masih tetap teriak-teriak. Si tukang parkir suruh kiri maksudnya kanan gitu. Tapi apakah suasananya, apakah ininya yang berganti, nggak tahu deh. Ini sekarang semuanya tinggi-tinggi. Tukang-tukang masih pada duduk di situ, ngobrol di situ, gitu loh. Jadi masih ada si tukang bakso, si tukang roti, si tukang rokok, itu masih ada. Tapi di pinggir gedung-gedung yang tinggi-tinggi itu jadi lain, suasananya udah lain. Di depan saya itu ada ketoprak. Ketoprak ini dari dulu dia ada di sini. Dia nggak pernah pindah-pindah. Selamat pagi Bapak. Apa kabar? Baik. Bapak udah berapa lama sih di sini? Dari tahun 82, Bu. 82? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya di sini aja. Sebelumnya di sini aja? Iya. Saya tuh di sini dari tahun 1965. Ibu. Ibunya sekolahnya di sebelah situ. Iya, betul. Situ ada SMP 1. SMP 1 sama Persik. perguruan. Iya, betul. Ini si ketoprak jajanan saya kalau saya pulang sekolah. Betul. Saya bisa dibikinin satu nggak? Bisa. Boleh ya? Boleh. Tahu nggak Bapak sebelumnya apa? Kebun binatang. Ya, kebun binatang itu sebelah kolam renang. Persis. Saya kecil. Oh gitu? Saya ingat ikut bapak saya. Oh gitu? Iya, dagang di kolam kebun binatang. Kebun binatang, Terus iya. ada di pasar Minggu dono. Betul sekali. Saya ingat, Pak. Kalau saya Bapak umurnya berapa? Saya sekarang 55. Oh ya, jadi berarti 20 tahun di bawah ibu dong? Iya. Masih sempat kenal di kebun binatang? Nggak kenal, ingat. Saya kalau kecil saya nyari jambu gitu, ikut jualan. Iya, binatang-binatangnya bagus-bagus. Dulu zamannya kolam renang, zamannya Pak Harto rame. Ramai kan ya? Emang sekarang nggak ada yang makan ketoprak begini? Iya. Ini paling kayak ibu nyasar begini kan? Yang datang mana? Kalau anak sekolah renang kan datang. Nggak ada nilainya buat saya.
Terima kasih ya Pak. Ya. Iya ya, Asal bisa panen anak sama nyekolahin anak aja udah alhamdulillah. betul. Ya. Enak banget. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Poin, makasih. Iya. Makasih. Balik. Makasih. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Sayang, terima kasih. Ya. Di sini nih saya di kolam renang, namanya kolam renang Cikini. Kolam renang Cikini itu di sini saya setiap minggu ada yang namanya les berenang. 1, 2, 1 ini ada anak-anak lagi pada belajar. Diajarin ada gurunya. Bentuk kolamnya masih tetap sama. Sama, bener-bener sama. This is one of the biggest Indonesian agency. And then you can see as you see here, this is one of supermodels. All supermodels there. Two of them is one of my coach. Hari ini kami meluangkan waktu untuk mengunjungi sekolah model yang didirikan oleh Ade. Tempat ini sangat mencerminkan Jakarta modern yang dinamis dan berorientasi ke masa depan. Banyak orang tua datang mendaftarkan anak-anak mereka, penuh harapan melihat mereka suatu hari nanti bersinar di bawah sorotan lampu panggung busana. Mau kasih puter di belakang boleh ya guys? Oke Kla? Ya. Oke Domi. Domi tahu lah ya. Tahu dong. Tahu dong. Sikat dong. Sikat dong. Jangan nunduk dong, bahunya buka sayang. Yes. Stand by. Lu mau live gue? Enggak. Ya, stand by. Go. Puter dong, sikat dong, Kla. Udah stand by, udah enak dia. Go. Feel beauty, Domi, Kla. Buka dong. Buka dong, buka. Up. Kalau balik kanan siapa? Satu mata balik. Go. Tempat-tempat yang saya datangi seperti rumah saya, di mana saya dilahirkan, di mana saya sewaktu kecil berada di tempat, di rumah tersebut, di jalan tersebut, tidak saya dapatkan. Karena rumah yang saya tinggali sudah tidak ada, sama sekali berubah. Jalannya juga tidak seperti yang saya kenal. Ada beberapa rumah, tapi sama sekali tidak ada ininya, saya tidak bisa beritahu bahwa di sini saya jalan kaki di sini, atau pohon ini saya ketahui, atau pagar ini saya tahu, karena semuanya hampir seluruh rumah-rumah yang di samping atau di depan rumah saya semuanya sudah berubah. Ini udah bukan rumah saya lagi, rumahnya sudah habis, sudah dihancurkan. Ini rumah orang lain lagi. Yang masih ada adalah jalannya masih persis sama. Tidak ada yang berubah. Pohon-pohonnya tidak ada yang berubah. Semuanya sama sekali bukan rumah saya. Ini dahulu namanya Jalan Madura. Di Jalan Madura ini, sewaktu saya masih kecil, saya tuh selalu biasanya naik becak, muter-muter di sini. Karena apa? Karena sungainya bersih. Biasanya aku jalan dengan nenek saya. Dia suka jalan di sini dengan payungnya dia. Jalan sebentar aja sih, becaknya kita suruh tunggu. Di sini tuh kita punya taman, namanya Taman Surapati. Di sini kita selalu bikin perlombaan sepatu roda.
Saya tidak pernah menang, yang selalu menang tuh kakak saya. Namanya kita panggil namanya sekarang Mama Nunu, si Ida. Dia nggak tahu kenapa dia pintar sekali dia main sepatu roda. Jadi kita keliling Taman Surapati ini, setiap kali perlombaan dia yang menang. Akunya coba bisa bayangin dong, marah dong. Pasti selalu dia yang menang. Tapi memang dia benar sih, dia pintar sekali main sepatu roda. Rumah yang tadi itu bentuknya, gentengnya dan bentuk rumahnya persis rumah Tosari dulu, Tosari 51. Dalam perjalanan menuju Kota Tua, Ade membawa kami ke Sunda Kelapa, Pelabuhan Tua, Jakarta. Disinilah penisi perahu kayu besar yang dibangun oleh suku Bugis ditempatkan menunggu muatan. Melalui pelabuhan inilah berbagai komoditas dari seluruh penjuru Nusantara keluar masuk sejak zaman kolonial. Ini dulunya perusahaan Belanda punya kantor-kantor waktu mereka tiba di Batavia. Di kawasan Kota Tua, Museum Mandiri berdiri megah di bekas gedung Mangweose, kongsi dagang Hindia Timur Belanda yang sangat kuat di masa lalu. Tempat ini memberikan gambaran tentang kekayaan luar biasa yang pernah dieksploitasi di sini. Dahulu di sini adalah kantor pusat perbankan. Perbankan pertama waktu masuk ke Batavia, kantornya ada di sini. Seperti terlihat, ini ada kasir-kasir. Kasir 1, kasir 2, kasir 3, 4, dan 5. Di sini ada pusat permakultur, ada perkebunan gula. Di sini ada safe deposit. Di sini juga ada sekretaris-sekretaris dari perbankan. Orang-orang datang ke sini untuk membawa pendapatan mereka untuk tinggal simpan di bank. Ini hall banknya dari ujung sampai ke ujung. Di luar, sisa-sisa rel tram kuno masih terlihat jelas dan banyak pengunjung datang berjalan-jalan di jalanan yang syarat akan sejarah ini. Tidak lengkap rasanya ke Jakarta tanpa mengunjungi pusat perbelanjaan raksasanya, seperti Blok M yang menyajikan beragam pilihan kuliner yang luar biasa, atau Plaza Indonesia yang kemewahannya tidak kalah dengan ibu kota besar dunia seperti Paris atau New York. Teman-teman saya masih bisa bertemu, mereka masih tinggal di Jakarta, mereka sama sekali tidak ada yang, ya mau bilang berganti, ya berganti karena semuanya sudah berumur, mempunyai kehidupan yang berlainan. Teman-teman dia dan teman-teman saya itu segerombolan. Ya kan bisa dikumpulin saja satu Tidak kali aja. ada waktu untuk bertemu. Bisa ketemu satu kali semuanya Ini dikumpulin. enak sekali bertemu, tiba-tiba excited, si Maman ada di sini. Ya tapi kamu nggak ketemu teman-teman lain. Tidak apa-apa, nanti aja tuh gampang. Yang penting aku udah ketemu Maman. Yuk.
Berjarak 30 menit dari pusat kota, Pantai Indah Kapuk atau PIK menjadi salah satu projek modern yang paling mengejutkan. Didanai oleh modal keluarga-keluarga Tionghoa Jakarta, kawasan baru ini berkembang dalam waktu kurang dari 5 tahun di atas lahan reklamasi laut. PIK menawarkan kawasan hunian, tempat rekreasi, dan perkantoran dalam konsep yang sangat memukau. Ini adalah tempat santai baru bagi warga kelas atas Jakarta di akhir pekan. Namun saya bertanya-tanya, dengan segala hal yang kita ketahui tentang penurunan tanah Jakarta, bagaimana kelangsungan jangka panjang dari infrastruktur yang dibangun begitu cepat di atas air ini? Sewaktu aku lahir, kita cuma punya satu bus, warnanya biru. Dia keliling Jakarta kemana-mana. Hari ini, 2026, kita punya semuanya. Dari bus, MRT, tren, MRT, ini sampai ke bandara. MRT, kereta bawah tanah Jakarta, adalah sarana transportasi paling nyaman untuk menggitari kota. Bersih, modern, dan sejuk ber-AC, suasananya berubah total dari apa yang saya alami saat kunjungan terakhir lebih dari 20 tahun yang lalu. Ini namanya MRT, sama dengan Metro di Paris. Bedanya, di sini kita bisa keluar kacanya bersih. Bedanya juga dengan Metro di Paris, lantainya tidak ada kotoran, empang, bersih. Duduknya gampang. Menara-menara mewah berdiri di sisi jalan tempat bus listrik melintas. Kawasan hijau seperti urban forest ditata rapi untuk tempat berjalan-jalan atau berbelanja. Ada beberapa jalan-jalan seperti sekolah saya, salah satu di Jalan Cikini Raya, itu sekolah saya di mana saya dari taman kanak-kanak sampai SMP saya di situ, dan juga begitu pula dengan SMA saya di Santa Ursula di Lapangan Banteng di sampingnya katedral. Di gereja ini, kami setiap hari sebelum pelajaran dimulai, masuk ke gereja untuk bersembahyang. Kepada yang beragama Islam, kami tidak diperbolehkan masuk sampai ke dalam, kami harus duduk di sini, menunggu sampai mereka selesai sembahyang. Sesudah selesai mereka sembahyang, kita maju ke depan, keluar dari pintu kecil di sebelah sana, untuk masuk kembali ke sekolah. Untuk belajar. Jakarta adalah simbol toleransi. Katedral Katolik berdiri berhadapan langsung dengan Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Sebuah terowongan silaturahmi menghubungkan langsung kedua tempat ibadah tersebut. Saya menemani Ade untuk menunaikan sholat maghrib, sambil membayangkan betapa indahnya kekhusyukan umat di tempat ini saat hari-hari besar keagamaan. Selama saya di Jakarta, saya bisa bertemu dan mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali dengan keponakan-keponakan, yang dimana keponakan-keponakan tersebut sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan segala kesibukannya mereka. Yang pasti mereka sekarang sudah dewasa, karena
antara mereka lahir, sekolah, kuliah, dan mendapat pekerjaan. Di waktu itu kitanya berpisah. Saya pulang kembali ke Jakarta untuk lihat orang tua atau kembali untuk lebaran. Mereka kadang-kadang ada, mereka kadang-kadang tidak ada. Rupanya mereka sekarang sudah mendapatkan satu persatu jalan hidupnya mereka masing-masing. Senang dan tapi hatinya campur dengan kangennya. Tidak mau bilang puas juga enggak. Tidak cukup dengan 1 kali makan siang untuk mendapatkan kembali kenangan-kenangan yang dahulu. Kita masih banyak yang harus diperbincangkan, masa depan mereka dan kehidupan saya yang sampai hari ini mereka nggak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu singkat kita bisa bertemu kembali. Kangen aja sih dengan keluarga, karena keluarga kita besar sekali, yang dimana orang tua saya, papi dan mami, punya kesempatan selama hidup mereka kita selalu berkumpul. Tidak ada hari-harinya yang kita tidak berkumpul, antara 10-15 orang per hari di dalam rumah. Kami meninggalkan Jakarta dengan hati yang penuh emosi dan kenangan, serta keyakinan bahwa kunjungan ini bukanlah yang terakhir.